Anak-anak sekalian, banyak pesan yang masuk tim BDKA agar membuat khotbah yang menarik buat mata dan telinga anak-anak. Namun, karena keterbatasan kemampuan mengungkapkan secara lengkap, maka dipilih format seperti ini. Tapi sebenarnya manusia itu nggak pernah puas loh. Bahkan jika Allah membiarkan Daud memuaskan keinginannya sendiri, maka Daud bisa seperti Saul. Wah, mengerikan. Bila nggak mau memandang rendah panggilan Allah seperti Saul. Ayo teman-teman pasang telinga, dengarkan terang firman Tuhan baik-baik. Shalom anak-anak. Sebelum memulai renungan BDKA hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, tolonglah kami agar pikiran kami yang terbatas ini boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, dan hidup kami juga boleh terus dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin perenungan firman Tuhan pada hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah menolak Saul sebagai raja atas orang Israel. Dan Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi Daud, menggantikan Saul menjadi raja atas orang Israel. Apakah karena Daud orang yang baik? Bukan, anak-anak. Tuhan memanggil Daud untuk menjadi raja itu bukan karena Daud orang yang baik. Daud juga sama dengan kita. Daud adalah manusia yang berdosa. Daud juga pernah melakukan dosa demi dosa. Alkitab mencatat dosa-dosa Daud dan bagaimana Daud bertobat setelah dia sadar akan dosanya. Anak-anak, Tuhan menginginkan kita meneladani kehidupan kerohanian Daud. Walaupun dia jatuh dalam dosa, ketika dia sadar, dia mau bertobat. Menyambung cerita kemarin, di mana Nabal sudah melakukan penghinaan terhadap Daud. Daud begitu marah, emosi Daud begitu meningkat. Daud bertekad hendak menghabisi Nabal dan seisi rumahnya. Jadi Daud menghadapi penghinaan Nabal ini bukan dengan datang kepada Tuhan untuk meminta keadilan, tetapi Daud mau bertindak main hakim sendiri. Anak-anak, hal ini didengar oleh bujang atau pembantu Nabal. Bujang ini datang kepada Abigail, yaitu istri Nabal. Bujang ini menceritakan bahwa Nabal sudah menghina Daud. Padahal selama ini orang-orang pengikut Daud itu selalu menolong rakyat kecil, juga termasuk melindungi orang-orang Nabal ketika melakukan pekerjaan di ladang ataupun menggembalakan domba. Bujang ini berharap Abigail segera melakukan tindakan untuk mencegah Daud menghabisi seisi rumah Nabal. Abigail segera melakukan tindakan. Dia mengambil 200 roti dan 5 ekor domba yang sudah diolah, 5 berti ikat gandum, 2 buyung anggur, 100 kue kismis, dan 200 kue arah. Semuanya itu dia naikkan ke atas keledai,
Kemudian Abigail juga naik ke atas keledai dan pergi untuk menemui Daud dan orang-orangnya. Ketika Abigail sudah melihat Daud dari jauh, dia pun segera turun dari keledainya, kemudian dia sujud menyembah. Dia sujud di kaki Daud dan berkata, "Biarlah saya yang menanggung kesalahan Nabal. Saya tidak tahu kalau tuanku mengirim utusan kepada Nabal. Tuhan sudah mencegah tuanku untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan hutang darah, yaitu dengan main hakim sendiri. Tuhan kiranya memberikan kepada tuanku keturunan yang teguh, karena tuanku sedang melakukan perang Tuhan. Kalau Tuhan berbuat baik kepada tuanku, mohon tuanku mengingat akan hambamu ini." Daud kemudian menjadi sadar, anak-anak, bahwa Tuhan sudah mengirimkan Abigail untuk mencegah dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Daud kemudian berkata, "Terpujilah Allah orang Israel yang sudah mengirim engkau menemui aku hari ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang sudah mencegah aku untuk melakukan perbuatan jahat." Daud menerima pemberian dari Abigail dan berkata kepada Abigail, "Pulanglah engkau dengan selamat. Aku mendengarkan perkataanmu dan memenuhi permintaanmu pada hari ini." Kemudian Abigail pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia melihat Nabal sedang berpesta pora dan mabuk sekali. Sehingga Abigail pun tidak menceritakan hal yang dia lakukan kepada Nabal. Keesokan harinya, ketika Nabal sudah hilang mabuknya, barulah Abigail menceritakan semua yang sudah dia lakukan kemarin. Ketika Nabal mendengarkan cerita Abigail, Alkitab mencatat jantungnya berhenti di dalam dadanya dan ia membatu. Wah, suatu keadaan yang mengerikan ya anak-anak. Dan 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Kemudian Daud setelah mendapatkan kabar tentang kematian Nabal, sekali lagi Daud memuji Tuhan. "Terpujilah Tuhan yang sudah mencegah aku melakukan perbuatan dosa. Tuhan sudah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orangnya untuk berkata-kata kepada Abigail, yaitu hendak menjadikan Abigail menjadi istri Daud. Abigail berkata, "Saya ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku." Kemudian dia berkemas dan mengikuti orang suruhan Daud tersebut. Kemudian Abigail menjadi istri dari Daud. Anak-anak, dari cerita tadi kita bisa mengambil 2 hal kesimpulan. Yang pertama yaitu Tuhanlah yang memanggil Daud untuk memimpin umatnya, dan Tuhan pula yang menopang Daud untuk bisa menjalankan panggilannya. Dan Tuhan mencegah Daud melakukan perbuatan dosa atau jahat yang bisa mengotori panggilan Tuhan
atas diri Daud. Yang kedua, Tuhan adalah hakim yang teragung dan teradil. Tuhan akan menghakimi dengan adil semua manusia di muka bumi. Nabal yang sudah melakukan penghinaan terhadap hamba Tuhan, Tuhan sendiri yang memukul mati Nabal. Tuhan yang menegakkan keadilannya. Jadi anak-anak, kita tidak perlu main hakim sendiri. Pembalasan adalah hak Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Alkitab, kitab Roma pasal 12 ayat 19 dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 30. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan berkenan membukakan kepada kami bahwa Tuhan sendiri yang akan menegakkan keadilan Tuhan. Tuhan yang akan menjagai umat Tuhan yang mendapatkan panggilan Tuhan. Sehingga umat Tuhan tidak sampai mengotori panggilan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mencari keadilan Tuhan tersebut. Sehingga kami tidak menjadi orang yang berbuat jahat yang mengotori panggilan Tuhan atas diri setiap kami. Sekali lagi kami mohon Tuhan, tolong kami untuk mengerjakan panggilan Tuhan dengan benar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita bisa mengamati bahwa pijakan doa Daud adalah kasih setia dan keadilan Tuhan. Bagaimana hal ini bisa terjadi, Keila? Hanya melalui anugerah Tuhan, sehingga Daud dapat melihat kembali bahwa Allah sanggup menghakimi dengan adil. Mari kita selalu menjalankan misi Tuhan, antara lain dengan membaca dari 1 Samuel 26, supaya dapat pemahaman yang semakin melimpah. Salam sehat semuanya.